Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Wintan Isma Setiawan dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikitnya tentang Teorema Pitagoras. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, sejarah Pitagoras dan definisi Teorema Pitagoras. Yang kedua, ada menjelaskan sifat segitiga siku-siku. Dan yang ketiga, menyimpulkan rumus Teorema Pitagoras. Yang keempat, contoh soal. Dan yang kelima, latihan soal yang akan kita kupas tuntas bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, kita harus tahu dulu sejarah Pitagoras, siapa itu Pitagoras, dan apa itu Pitagoras. Nah, Pitagoras adalah filsuf dan matematikawan Yunani yang dikenal sebagai pendiri aliran Pitagorean. Teorema Pitagoras adalah sebuah aturan dalam matematika yang khusus berlaku untuk segitiga siku-siku ya teman-teman. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Nah, jadi untuk Pitagoras ini hanya diperuntukkan untuk segitiga siku-siku. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, bagaimana segitiga siku-siku itu. Nah, segitiga siku-siku itu bisa teman-teman lihat pada gambar ini. Ciri-ciri segitiga siku-siku memiliki satu sudut 90 derajat yang membentuk siku ya teman-teman. Nah, yang kedua, sisi terpanjang disebut sisi miring dan sisi lainnya disebut sisi siku-siku. Nah, untuk rumus Pitagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Jadi untuk mencari sisi miring, maka kita harus menambahkan sisi A dan sisi B. Jadi rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari rumus tadi, maka rumus Pitagoras terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, jika yang dicarinya C atau sisi miring, maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa ditambah? Karena sisi C adalah sisi miring yang tentunya lebih panjang daripada sisi A dan sisi B. Lalu yang kedua, jika yang dicarinya adalah sisi B, maka rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kenapa dikurangi? Karena sisi B ini tentu lebih pendek daripada sisi C ya teman-teman. Yang ketiga, jika dicarinya sisi A, maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring C sama dengan 10 cm dan salah satu sisi siku-siku B sama dengan 6 cm. Tentukan panjang sisi siku-siku lainnya. Nah, cara penyelesaiannya kita pakai rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kenapa dikurangi? Karena yang dicarinya sisi A ya teman-teman. Nah, sisi A ini lebih pendek daripada sisi C. Berarti sisi C dikurangi sisi B. Nah, maka A kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Dari mana 10 kuadrat? Nah, 10 kuadrat ini dari sisi miring ya teman-teman. Diketahui sisi miringnya 10. Nah, dikurangi 6 kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36 sama dengan 64. Nah, untuk A di sini kan masih kuadrat ya teman-teman. Nah, untuk menghilangkan kuadrat dalam A, maka 64 harus kita akarkan. Maka A sama dengan akar dari 64, akar dari 64 adalah 8. Maka A sama dengan 8. Nah, jadi sisi A dalam gambar tersebut adalah 8 cm. Nah, teman-teman, kemudian ini ada latihan soal. Diketahui sisi B sama dengan 6 cm dan sisi A adalah 8 cm. Yang ditanyakannya, berapa panjang sisi miring? Nah, untuk penyelesaiannya, mari kita selesaikan bersama-sama.
Nah, sudut 90 derajat atau sudut siku-siku ini kita beri nama sudut B. Maka yang ditanyakan AC adalah, AC itu sisi miring ya teman-teman yang ditanyakan. Diketahui AB sama dengan 6 cm, sudut A ke B, lalu B ke C sama dengan 8 cm. Nah, apakah teman-teman masih ingat tadi rumus mencari C atau A ke C sama dengan, yaitu AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah A B kuadrat. Nah, lalu AC ini kita turunkan ya teman-teman, karena AC ini yang ditanyakannya. Maka AC kuadrat sama dengan, nah sudah diketahui ya, BC kuadratnya adalah 8 kuadrat ditambah AB kuadrat itu 6 kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu adalah 64 ditambah 6 kuadrat itu 36. Nah, selanjutnya kita tambahkan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Maka untuk mencari AC supaya kuadratnya hilang, maka yang 100 ini kita akarkan saja. Akar dari 100 adalah 10 cm. Maka garis AC sama dengan 10 cm. Jawabannya D ya teman-teman. Gimana teman-teman? Matematika itu seru nggak? Tapi sayangnya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.